pagi hari ini kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Saudara, saya strongly encourage, ini bukan Zoom sekedar saudara nonton layar. Seperti saudara menonton televisi. Ini adalah fellowship antara saudara dengan kami bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara mempercayai bahwa Tuhan ada di dalam setiap kita, amin. So pagi hari ini saudara teduhkan hati saudara. Sementara Irwan akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Arahkan hati dan pikiran dan jiwa saudara kepada Kristus. Alami kuasa dan hadiratnya. Itu sempurna saudara. Silakan Wan. Mari United, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Dan jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Karena kami tahu Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu berjalan di depan kami. Menuntun kami Tuhan. Para United, Engkau yang saat ini bersama-sama dengan keluargamu. Engkau yang saat ini bersama suami atau istri atau anak-anakmu atau keluarga besarmu. Mari kita tuduhkan hatimu sejenak. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita naikkan syukur buat semua perbuatan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Mujizat bukan hanya terjadi dalam perkara-perkara yang besar, saudara-saudara. Tapi mujizat juga terjadi pada keseharian kita. Hal-hal kecil yang mungkin tidak kita perhatikan. Tapi Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami datang seisi keluarga kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, mari sama-sama menyembah. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami sembah Engkau Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kita nyanyikan sebuah lagu saudara-saudara. Lagu ini berkata ada mujizat dalam bersyukur. Selingkali mungkin hari-hari yang kita lewati penuh dengan hari-hari yang berat. Tapi percayalah saudaraku, ada mujizat yang terjadi ketika kita mengangkat tangan. Ketika kita mengatakan Tuhan Kau tetap baik. Apapun yang ku alami Tuhan, Engkau tetap baik. Kau tetap tidak pernah meninggalkanku. Terima kasih Tuhan. Jesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupmu. Telinganya
tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Mari United, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Teguh berapa ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, kami menang, ku menang bersamamu. Oh, haleluya. Mari kita sembah Yesus. Terima kasih Tuhan.
lagi ada mukjizat. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Katakan ku menang. Ku menang. Kami menang. Ku menang. Kami menang Tuhan. Ku menang. Ku menang. Ku menang. Ku menang. Bersamamu Yesus. Bersamamu. Kami menang bersamamu Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan kau lebih daripada pemenang. Menang dalam setiap masalahmu. Menang dalam setiap kebiasaan-kebiasaanmu. Menang dalam kekhawatiranmu. Menang dalam ketakutanmu hari ini. Sebab Yesus menyertai-Mu. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Pertukaran terjadi Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang sakit disembuhkan. Yes. Karena salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu selalu menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Amin. Hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari United katakan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari United, dimanapun kau berada, mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang sanggup, yang sanggup. Oh yeah. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Terima kasih Kau Tuhan. Tuhan. Yeah, yeah. Beberapa di antara kita sedang mengalami sebuah kondisi yang sangat sulit dalam hidupmu. Dan engkau nggak tahu jalan keluarnya. Dengar baik-baik, listen to my word. The Lord said, not because of your strength,
not because of your might, not because of your power. The Lord said, because of me. Not because of your money. Listen. Beberapa di antara saudara, engkau sedang membangun bisnismu, sedang membangun keluargamu di atas dasar yang mudah goyah. Dan engkau berpikir bahwa dengan uang engkau akan membereskan segalanya. Dan engkau berpikir bahwa dengan uang engkau mampu membereskan apapun. But listen my voice today. It's not because of your money. Hari-hari ini kondisi telah mengubah. Engkau yang punya power di keuangan, engkau gak bisa lakukan apa-apa. Engkau yang bisa membeli apapun, tapi engkau gak bisa membeli apapun dengan uangmu. Why? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saudara? Because He wants you. Karena Dia mau engkau menaruh segala sesuatunya bukan pada fondasi, bukan pada dasar yang mudah goyah. Pandemik telah mengubah segalanya. Engkau yang mengandalkan fashionmu, engkau yang mengandalkan hartamu, engkau yang mengandalkan apapun yang engkau pikir itu adalah fondasi yang kuat menurutmu. Tapi akhirnya lewat pandemik ini digoncang. Dan you can do nothing with it. Listen, you can do nothing with it until you bow down, until you come to God, and then you say, Lord, what we have, apa yang aku miliki, it's nothing. Without you, it's nothing. And the big question is now for you and I. Dan pertanyaan yang sesungguhnya terjadi hari ini adalah, do you love me or do you love your money? Do you love me or do you love your money, your position, your fashion, your self-image? Yang saudara pikir dengan apa yang kau punya, orang akan respect kepada saudara. Engkau berpikir bahwa dengan apa yang kau punya, orang akan kagum sama saudara. And then, now, it is not our everything. Itu bukan segalanya dalam hidup kita. Come on, church. Do you love God? Or even maybe you use God. You say, kau berkata di mulutmu, I love God. But actually in your life, you use God to please yourself. Untuk menyenangkan dirimu. Engkau pakai Tuhan untuk menyenangkan dirimu. And now, God is standing before you, before every family. And He asks you, do you love me? Do you love me? Glory to God. Shikarala takaya rabaka shikarala barala. Mari kita renungkan. Seberapa jauh engkau mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Dan untuk membuat itu terjadi, Tuhan goncangkan apa yang kau punya hari ini. Kesehatanmu, keuanganmu, bisnismu, apapun Tuhan goncangkan. Sehingga in one moment, you come to God. And then you surrender to God. Lord, we can't do nothing. We can't do nothing unless you. Glory to God. Shikarala hataka braka shikarala barala baka shikarala. Selidiki aku
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Engkau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan kau menopang hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang telah pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati tetap setia. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menopang hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikanmu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati sama-sama. Come on, worship Jesus. Hallelujah. Kebaikanmu Tuhan pernah habis di hidupku. ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yesus, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Kami menganggap bahwa semuanya dapat diselesaikan dengan apa yang ada di tangan kami. But now we come before you, Lord. Now we come, we bow down. We want to worship you. You are our everything. Di ujung kekuatan kita. Dan ketika kita mau berkata, Tuhan, aku udah gak sanggup. That is the good moment. That is good moment.
Karena Tuhan jadi Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup. Karena bukan cuma mulutmu yang berkata bahwa you are my everything. Perlu sebuah kejadian yang memojokkanmu ada di sebuah titik di mana you cannot do anything unless God. Mungkin engkau sudah menyerah melihat istrimu. Engkau sudah menyerah melihat suamimu. Engkau sudah berusaha dengan kekuatanmu untuk menjaga keluargamu. Engkau sudah berusaha dengan kekuatanmu untuk menjaga bisnismu. But listen, my voice, the Lord say, not because of you, not because of your money, not because of your strength. Give it to me, the Lord said. Give it to me. And I will do something for you, my people. And I will do something for you, my son. Because I love you. Because I love you. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, yeah. Thank you, Lord. This is our worship. Selidiki kami, Tuhan. Selidiki hati dan batin kami. Thank you for your presence. We believe that your presence is not only in this place, but di setiap rumah, di setiap anak-anak, dimanapun mereka berada. Dan sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu yang kudus. Kami mau dengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami. We open our heart. Speak to us, Lord. Speak to our family. Speak to our wife. Speak to our husband. Speak to our kids. Lord Jesus, we are ready. We are ready. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. To God be the glory. Haleluya. Yang akan memperkenalkan siapa yang akan berbicara hari ini adalah anak rohaninya. Silakan Kak Cing-Cing. Kak Cing-Cing boleh memperkenalkan dan memberikan sedikit komentar lah, sedikit prolog, oke, Kak Cing-Cing tentang Bapak rohaninya. Silakan Kak Cing-Cing. Ya, selamat siang semuanya. Hari ini yang akan berbicara adalah Bapak rohani saya, seorang guru. Hari ini ada sesuatu yang pasti Tuhan sudah titipkan buat Koan untuk bagikan kepada kita semua jemaat UCC. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilakan buat Koan. Ya, thank you, Cing. Sebentar. Oke. Ya, oke. Selamat Selamat siang semuanya. Senang sekali kalau dalam kesempatan ini saya bisa berbagi kembali tentu kebenaran firman Tuhan buat kita semua dalam momen ini. Dan yang sebentar saya bagikan ini adalah sebuah pelajaran yang
saya tangkap dari Roh Kudus tentunya, dan sungguh ketika Roh Kudus menyingkapkan ini kepada saya, maka ada sebuah perspektif baru dalam memandang kehidupan ini. Itu sebabnya saya sungguh berdoa biar ketika pelajaran ini dilepaskan, dibagikan, ini akan menjadi sebuah kacamata kita di dalam memandang kehidupan, sehingga akhirnya kita diselamatkan dari kekecewaan atau kepahitan terhadap Tuhan. Nah, tadi ketika saya mengikuti worship, saya sangat terkejut karena apa yang sebenarnya Kak Oci tadi lepaskan dalam beberapa kalimat-kalimat profetik sebenarnya sangat nyambung dengan apa yang sebentar saya akan lepaskan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kepada kita semua tentunya sebuah pelajaran yang saya beri judul Maju Mundur. Nah, mengapa saya memberi judul Maju Mundur? Tentu kayaknya judulnya membingungkan, maju kok mundur. Nah, sebelum saya membagikan poin ini, saya sangat terkejut ketika tadi pagi tanpa sengaja saya melihat sebuah berita yang dimuat oleh detik.com. Dan ketika saya membacanya, cukup membuat kita prihatin, tetapi saya mempercayai bahwa ini akan membuat kita lebih jaga-jaga, lebih berancang-ancang di dalam menjalani hari-hari kita. Nah, judul beritanya adalah kapan pandemi COVID-19 di Indonesia ini berakhir. Nah, ini yang mengadakan surveinya itu Bloomberg gitu ya. Dan dari persentase jumlah penduduk dan juga vaksin yang dilakukan, maka ternyata Indonesia itu diprediksikan baru bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini, prediksinya ternyata 10 tahun. Bayangin, ketika melihat kenyataan 10 tahun ini cukup membuat kita kecut hati, karena tanpa sadar sudah hampir 1 tahun kita ini menjalani COVID, dan 1 tahun aja udah bikin kita capek, 1 tahun saja sudah membuat kita sebenarnya tawar hati. Lalu ketika saya membaca berita ini, saya berpikir, waduh, 10 tahun, bagaimana dengan kondisi kita? Nah, tentu ini merupakan prediksi. Tetapi prediksi ini minimal menjadi sebuah gambaran buat kita bahwa hari-hari ke depan kita adalah hari-hari yang sebenarnya adalah hari-hari yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Nah, itu sebabnya tujuan saya melepaskan ini adalah bagaimana kita membangun kehidupan kita supaya semua keadaan yang di luar kita itu tidak menggoncangkan kita, tapi justru bukan menjadi batu sandungan, tetapi kita manfaatkan itu sebagai batu loncatan bagi kita. Batu loncatan untuk apa? Untuk kita lebih mengenal Tuhan, lebih mengalami Tuhan, dan saya meyakini bahwa pandemi ini harusnya berjasa bagi kita untuk membuat kita benar-benar makin mengenal Tuhan secara pribadi, bukan lagi dari kata orang. Nah, sekarang mengapa saya memilih judul Maju Mundur? Semua orang, saya meyakini bahwa setiap kita yang mengikuti ibadah Zoom ini juga termasuk dalam kategori ini. Semua orang pasti merindukan dan mengupayakan kemajuan dalam hidupnya. Kemajuan yang dimaksud tentu kemajuan dalam bisnis, kemajuan dalam karakter, kemajuan dalam seluruh area kehidupan. Itu adalah kerinduan, itu adalah bukan hanya sebatas kerinduan, tapi kita mengupayakannya, memperjuangkannya supaya kita terus mengalami kemajuan. Nah, makanya saya tulis di sini bahwa semua orang sebenarnya merindukan dan mengupayakan kemajuan dan menghindari terjadinya kemunduran. Kita panik di saat hidup kita mulai mengalami kemunduran. Di saat bisnis kita mengalami kemunduran akibat pandemi ini, kita panik. Gereja mulai panik ketika akhirnya kita udah nggak bisa lagi melakukan ibadah-ibadah model lama kita. Kita jadi panik karena apa? Sepertinya kok bukan mengalami kemajuan, tapi sepertinya kita mengalami kemunduran. Nah, sekarang banyak orang percaya sedang kebingungan karena Tuhan sepertinya tidak membuat mereka mengalami kemajuan. Padahal tujuan kita mengikuti Tuhan supaya kita mengalami kemajuan. Jadi jujur aja, kalau kita bertanya sebenarnya apa sih harapan kita ikut Tuhan? Sebenarnya harapan kita ikut Tuhan salah satunya adalah supaya kita mengalami kemajuan dalam kehidupan. Dan kita mulai bingung karena ternyata loh kok bukannya maju tapi malah mundur. Nah, ketika saya menyusun materi ini, Tuhan ingatkan ayat ini,
Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai yang ke-9, sebenarnya Tuhan itu udah memesan kepada kita supaya kita nggak bingung. Nah, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Dan jalanmu, jalannya kita, bukanlah jalanku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Jadi setelah saya merenungkan ayat ini saja, sebenarnya kita harus mulai menyadari bahwa jalan Tuhan sama jalan kita itu beda. Pikiran Tuhan dan pikiran kita itu beda. Makanya kalau kita tetap mempertahankan pikiran kita, maka pastilah kita jadi kecewa. Pasti kita bentur tembok. Karena apa? Karena kita tetap mempertahankan pikiran kita pertahankan perspektif kita pertahankan idealisme kita pertahankan harapan-harapan kita. Padahal sebenarnya kita perlu adjust, kita perlu menyesuaikan diri dengan pikiran Tuhan, kita perlu menyesuaikan diri dengan jalan Tuhan. Nah, sekarang ketika saya ingat ayat ini, saya jadi diingatkan lagi ayat yang lain. Karena dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23 ini adalah apa yang Tuhan Yesus katakan. Katanya kepada mereka semua. Siapa mereka semua di sini? Mereka semua adalah orang-orang yang sedang mengikuti Yesus. Orang-orang yang sedang berjalan dengan Yesus. Nah, dia katakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, atau setiap orang yang mau berjalan bersama dengan aku, Alkitab katakan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, bukan setiap minggu. Setiap hari dan mengikut aku. Jadi ketika saya renungkan ayat ini, sebenarnya dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus itu pribadi yang super jujur. Nah, kenapa saya katakan dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu pribadi yang super jujur? Karena Tuhan itu nggak ngiming-ngiming kita loh. Waktu kita berniat ikut dia, Tuhan di depan dia sudah ngomong begini, beneran mau ikut aku? Kalau mau ikut aku, jalannya nggak enak loh. Jalannya nggak enak. Karena itu sebabnya dia katakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus mengkal dirinya. Berarti perjalanan kita dengan Tuhan, perjalanan yang nggak mulus, perjalanan yang nggak seperti di jalan tol yang mulus, tanpa hambatan, tanpa rintangan, tanpa kemacetan. Itu pikiran dari banyak orang. Dan Tuhan Yesus pribadi yang super jujur, dia bilang gini, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal dirimu, kamu harus memikul salibmu setiap hari, baru bisa ikut aku. Berarti sebenarnya Tuhan sudah memberikan kalimat di muka, dia memberikan sebuah realita buat kita, bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, ikut Tuhan, itu sungguh tidak mudah. Nah, tadi saya katakan banyak orang lagi ngalami kepanikan, kebingungan, karena kok bukan ngalami kemajuan, tapi kok ngalami kemunduran. Nah, ketidakmengertian terhadap jalan dan cara Tuhan, saya ulang ya, ketidakmengertian kita terhadap jalan dan cara Tuhan dapat berujung pada kekecewaan terhadap Tuhan. Nggak sedikit di meja-meja konseling ketika saya melayani orang-orang yang Tuhan izinkan bertemu dengan saya, mereka mengalami kekecewaan terhadap Tuhan. Karena mereka berkata, justru hidup saya jadi makin susah, makin berat. Padahal saya rajin berdoa, padahal saya rajin ibadah. Tapi kok kenapa hidup jadi tambah susah? Nah, tadi saya katakan, ketidakmengertian kita terhadap jalan dan cara Tuhan dapat berujung pada kekecewaan terhadap Tuhan. Nah, sekarang, di dalam Keluaran 13, ayat 17-18, ternyata kita bisa belajar dari apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel dibebaskan, dikeluarkan dari tanah Mesir, di mana mereka diperbudak, lalu Tuhan menjanjikan, menyiapkan sebuah tanah perjanjian yang luar biasa. Apa yang terjadi? Tuhan melepaskan mereka, Tuhan memimpin mereka. Nah, dalam Keluaran 13, ayat 17-18, firman Tuhan berkata, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Jadi ada jalan yang umum. Tapi Tuhan nggak pilih jalan yang umum itu. Walaupun jalan itu jalan yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir.
Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Loh, kok berputar? Nggak langsung, tapi berputar. Melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberal, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tadi saya katakan, banyak orang mengharapkan kemajuan setelah ikut Tuhan, justru sepertinya mengalami kemunduran. Kita bingung. Akhirnya tanpa sadar kita mulai ragu, ini kira-kira benar nggak sih? Nah sekarang kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Karena firman Tuhan katakan bahwa semua itu ditulis sebagai sebuah peringatan, pembelajaran bagi kita semua. Karena apa yang mereka alami sebenarnya kita alami. Jadi Tuhan ingin supaya kita bukan cuma sekedar baca, tapi kita belajar dari perjalanan mereka. Nah sekarang lihat ini. Sebelum ternyata Tuhan membawa mereka ke Kanaan, bangsa Israel itu sepertinya ditarik mundur. Nah ini, jangan panik kalau kita lagi ngalami kemunduran. Karena jalan Tuhan itu nggak langsung. Dia justru sebelum kita dibawa maju, kita dibawa mundur ternyata. Sebelum dibawa ke Kanaan, ternyata bangsa Israel itu seperti ditarik mundur. Ingat ya, ditarik mundur. Bukankah padang gurun itu lebih buruk dari Mesir? Coba renungkan dulu. Jadi kalau saudara jadi bangsa Israel pada saat itu, betapa membingungkannya Tuhan. Kenapa saya katakan betapa membingungkannya Tuhan? Bayangin jadi mereka. Mereka itu dijanjiin bakal dibawa ke tanah perjanjian. Tanah yang penuh susu madu katanya. Tapi ternyata waktu mereka keluar dari Mesir, bukannya ketemu tanah susu madu, tapi downgrade. Justru keadaan mereka di padang gurun itu jauh lebih buruk dari Mesir. Bisa bayangkan, makanya nggak heran mereka bersungut-sungut, makanya nggak heran mereka berontak. Bukankah itu juga yang terjadi dalam hidup kita? Bahwa Tuhan janjiin banyak hal yang baik dalam hidup kita, tapi kok kenyataannya kok justru banyak yang buruk terjadi dalam hidup kita. Kita jadi tergoda untuk kecewa, tergoda untuk bersungut-sungut. Nah, coba belajar sebentar dari dua ayat ini. Keluaran 17 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, coba perhatikan ayat ini. Keluaran 17 ayat 2 sampai ayat 3. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Jadi saudara bisa bayangkan ya, ternyata kondisi Mesir itu jauh lebih baik dibanding padang gurun loh. Oke, di Mesir mereka diperbudak, tapi mereka nggak pernah kesulitan air. Kapan aja mereka bisa dapat air. Tapi di padang gurun mereka kesulitan air. Jadi nggak heran mereka akhirnya jadi berontak karena mereka bilang gini, mana yang katanya tanah susu madu? Kok kenyataannya gini kok? Nah, itulah yang terjadi. Nah, Bilangan pasal 11 ayat 5 sampai 6, firman Tuhan berkata kembali, ini bangsa Israel. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Perhatikan ini. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi inilah gambaran pengalaman mereka, di mana mereka ini bingung. Mereka bingung, nah karena mereka nggak belajar kenal Tuhan, mereka nggak belajar mengenal jalan Tuhan, makanya mereka berontak, mereka bersungut-sungut. Nah sekarang, lihat ini. Pernahkah kita menyadari bahwa mengapa saat kita serius ikut Tuhan, sepertinya hidup kita justru mengalami downgrade? Saya nggak tahu, kalau saudara mungkin upgrade terus ya. Kalau saya berjumpa dengan banyak orang, ada orang-orang yang makin serius sama Tuhan, kok justru downgrade ya? Usahanya goncang, usahanya digoncang, yang tadinya nyaman-nyaman, tapi sekarang jadi goncang. Dan di situ akhirnya banyak orang jadi panik. Nah, makanya pernahkah kita menyadari bahwa kita serius ikut Tuhan, sepertinya hidup kita justru mengalami downgrade? Jangan-jangan saudara sedang mengalami kalimat yang saya lepaskan ini. Nah, mengapa saya memberi judul maju mundur? Karena ternyata, perhatikan ini, gambar ini saya berharap bicara banyak buat kita. Cara Tuhan membawa kita maju, ternyata dengan membawa kita terlebih dahulu mundur. Tentu kalau saudara lihat
panahan, maka saudara ngerti banget prinsip ini. Sebelum sebuah anak panah itu bisa melesat jauh, maka anak panah itu harus ditarik mundur. Jadi saya berharap pelajaran ini menolong kita dari kekecewaan, dari persungutan, dari pemberontakan kita terhadap Tuhan, dari kecurigaan kita terhadap Tuhan, di mana kita bilang, kok justru makin hari kok makin susah ya. Perhatikan ini. Karena ternyata cara Tuhan membawa kita maju, ternyata dengan membawa kita terlebih dahulu mundur. Lihat ini. Semakin anak panah itu ditarik mundur, coba perhatikan ya, semakin anak panah itu ditarik mundur, maka semakin jauh anak panah itu akan melesat jauh. Tentu kita belajar itu bukan? Bahwa begitu ditariknya sedikit, maka majunya juga sedikit. Tapi begitu anak panah itu ditarik mundur yang terjauh, maka disitulah begitu dilepaskan, maka disitulah anak panah itu akan melesat sangat jauh. Makanya kalau hari-hari ini kita sedang sepertinya dibawa mundur, memang Tuhan lagi mempersiapkan kita untuk kita melesat jauh di kemudian hari. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saya berharap pelajaran ini menjadi sebuah penghiburan buat kita. Dan bukan cuma penghiburan, tapi memberikan pengharapan bahwa memang kita tidak sedang salah jalan. Kita tidak sedang salah track, tapi memang itulah Tuhan. Nah, kita akan belajar dari dua tokoh dengan cepat saja, dengan tiga tokoh ini ternyata mengalami hal yang sama. Yang pertama, kita belajar dari Daud. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 12 sampai 13, tentu kita sangat familiar dengan kisah ini bahwa Samuel mendatangi Isai dan memberitahu bahwa salah satu anaknya akan dilantik oleh Tuhan untuk menjadi raja pengganti Saul. Dan ternyata itu jatuh pada anak bungsunya, yaitu Daud. Coba saudara bisa bayangin kalau saudara jadi Daud saat itu seperti ngalami durian runtuh. Kenapa? Dia nggak pernah ngimpi, dia nggak pernah mikir bahwa bakal jadi orang besar. Dia cuma hanya mengembalakan, dia disepelekan sama keluarganya, dia benar-benar dianggap enteng, dia benar-benar seperti orang buangan, nggak pernah diperlakukan dengan istimewa. Bisa bayangkan saudara bahwa dia sebenarnya dilecehkan, disepelekan oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Terbukti ketika Samuel datang, sementara saudara-saudaranya diajak untuk makan bersama Samuel, dia dilupakan begitu saja. Kalau Samuel tidak bertanya kepada Isai, apakah anakmu itu cuma ini aja? Isai itu nggak nyadar bahwa dia masih punya satu anak namanya Daud. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa saat itu waktu Daud benar-benar terpilih untuk menjadi raja dan diurapi oleh Samuel, betapa dia mengalami sukacita yang luar biasa. Dia benar-benar sangat kaget, dan kagetnya itu kaget yang menyenangkan, bukan kaget yang tidak menyenangkan. Kaget yang menyenangkan karena ternyata Tuhan memilih dia untuk menjadi raja. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dengan cepat perjalanan hidup Daud. Jika tadi di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 12 sampai 13 bahwa Daud diurapi oleh Samuel, di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 18 sampai 19-nya, lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, perhatikan ini, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Nah, perhatikan kalimat ini. Saul sangat mengasihi Daud dan ia menjadi pembawa senjatanya. Berarti ini jadi orang kepercayaan Saul. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Jadi saudara bisa bayangin, kalau saudara jadi Daud saat itu, saudara kira-kira gimana perasaannya? Perasaannya pasti saudara bilang gini, waduh, memang rencana Tuhan itu luar biasa. Ini makin dekat dengan penggenapan rencana Tuhan rupanya. Wow, Saul kok senang banget sama saya. Saul percaya banget sama saya. Wah, sebentar lagi saya akan dipilih, diangkat untuk menjadi penggantinya. Itu adalah pikiran Daud. Tapi ingat, cara Tuhan membawa kita maju, ternyata dengan membawa kita mundur. Kalau kita pelajari dari biografi dari Daud, bukannya makin dipercaya sama Saul, bukannya makin disayang sama Saul, tapi justru akhirnya Saul iri,
dan akhirnya berupaya untuk membunuhnya. Dan bukannya menjadi raja, justru Daud menjadi buronan nomor 1 di Israel. Apa yang kita pelajari? Kalau saudara jadi Daud, kira-kira, bayangin. Saudara bingung bukan dengan Tuhan? Katanya bakal diurapi jadi raja pengganti Saul. Tapi sekarang kok bukannya jadi raja, tapi malah jadi buronan, yang buronan nomor 1 di Israel. Dan tentu kita belajar bahwa Saul itu kejar Daud terus untuk membunuhnya. Dan Daud punya kesempatan 2 kali untuk bunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya. Tapi Saul terus saja nggak tobat-tobat, dikejar terus. Nah, ingat, sebelum Tuhan bisa membawa Daud maju, melesat jauh, dia harus terlebih dahulu membawa Daud mundur. Perhatikan ini. Perhatikan ini, saya berharap kita belajar banget dari 1 Samuel 21 ayat 10-13. Bukannya tinggal di istana, tapi justru akhirnya jadi buronan. Tidak ada tempat aman buat Daud saat itu. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akhis, raja kota Gad. Kota Gad itu adalah kota orang Filistin. Jadi saudara bisa bayangin ya, Daud itu sembunyi dimanapun, selama di area Israel, selalu aja ketemu sama Saul. Karena orang-orang Israel pada saat itu nggak berani menyembunyikan Daud. Karena ini bicara pertaruhan nyawa. Jadi nggak ada yang berani sembunyikan Daud. Jadi setiap kali dia sembunyi, ketahuan, dikejar lagi. Nah, bayangin, coba kita bayangin, lalu akhirnya Daud bilang gini, kalau saya tetap di Israel, pasti kena di satu saat. Jadi akhirnya dia pikir gini, nyebrang aja deh ke musuh. Kalau nyebrang ke musuh kan pasti Saul nggak mungkin berani ngejar dong. Nah, coba sudah perhatikan, akhirnya dia putuskan untuk menyeberang ke tanah orang Filistin. Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Coba saudara bayangin, dikenali loh sama mereka. Waktu dikenali sama mereka, Daud ketakutan. Perhatikan ini. Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis, raja kota Gad itu. Apa yang terjadi? Bayangin, seorang yang giant killer, seorang pembunuh raksasa, seorang pahlawan nomor 1 Israel. Kok bisa jadi pengecut seperti ini loh, saudara? Perhatikan ini. Dia sangat takut. Dia nggak percaya Tuhan lagi loh. Kepercayaan sama Tuhannya goyang loh saat itu. Goyang. Kalau dia tetap percaya sama Tuhan, dia nggak mungkin lakukan ini. Tapi di titik ini dia mengalami titik nadir dalam hidupnya. Sebab itu, ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Coba saudara bayangin, kalau saudara lihat situasinya, gimana saudara nggak miris hatimu? Saudara nggak prihatin ngelihat kondisi dari Daud. Saya yakin beberapa di antara saudara mungkin sedang mengalami pengalaman seperti ini. Lewat pandemi ini sepertinya kita dibawa sampai ke titik nadir kita. Bukannya maju, tapi makin mundur, makin mundur, makin mundur. Kita jadi bertanya, Tuhan itu di mana? Tuhan itu di mana? Padahal saya mau bilang sama saudara, Tuhan nggak ada di mana-mana, dia ada di dalam hidup. Dia nggak pergi kemana-mana, dia selalu ada bersama kita sebenarnya. Cuma masalahnya kita nggak ngerti cara Tuhan, kita nggak ngerti jalan Tuhan, makanya kita jadi kecewa, kita mempertanyakan Tuhan. Nah, perhatikan, bayangkan, Daud ditarik mundur oleh Tuhan. Mundurnya itu jauh sekali dari pahlawan yang disegani, ditakuti, menjadi orang yang pura-pura gila. Bayangin, itu tindakan yang sangat memalukan. Sampai kapan? Puncaknya sampai di titik ini, pengalaman Siklak. Kalau kita belajar telusuri 1 Samuel, pasal-pasal akhir, dia akhirnya ada di Siklak. Pengalaman Siklak menurut saya adalah titik batas Tuhan menarik anak panah. Kehidupan Daud mundur sebelum dilepas. Di titik itu, waktu Daud maju berperang, ternyata orang Amalek datang dan seluruh perkemahan dibakar habis, semuanya dirampok, dan anak istrinya benar-benar diculik. Jadi bayangin kalau saudara jadi Daud, pulang yang tadinya berangkat, masih cium istri sama anak, tapi begitu pulang tempat perkemahan mereka, tempat tinggal mereka dibakar habis. Dicari, nggak ada satupun yang tersisa dan tertinggal. Jadi bayangkan saat itu, dan bukan hanya itu, di titik itu 450 orang kurang lebih ya, pengikut Daud itu berupaya hendak melempari Daud dengan batu.
Bayangin orang yang selama ini setia, ternyata orang-orang itu ngangkat senjata sama Daud. Tentu kita bisa membayangkan situasi Daud saat itu. Dia sangat terpuruk. Tapi Alkitab katakan bahwa dia menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Tapi di titik ini, ternyata titik batas Tuhan menarik Daud mundur. Karena sejak titik ini, justru Tuhan melepaskan dia, dan akhirnya dia mulai akhirnya jadi raja. Dan disitulah titik kemajuan hidupnya. Jadi kalau hari-hari ini sepertinya kita bilang ini mau sampai kapan ya Tuhan itu membawa saya mundur. Percayalah dia tahu persis batasnya kita. Saudara nggak perlu ajari Tuhan batasnya Tuhan. Dia tahu persis batasannya kita. Jadi kembali ketika kita belajar dari kehidupan Daud, sebelum Tuhan bisa melepaskan dia jauh, Tuhan harus menarik dia mundur. Nah, sekarang kita akan belajar dari tokoh yang kedua. Siapakah dia? Yusuf. Masih ingat kisah Yusuf? Tentu kita belajar banyak. Kita sangat familiar dengan tokoh ini karena kita sering menjadikannya sebagai pembelajaran kita. Bahwa Yusuf dapat mimpi bahwa dia bakal jadi orang besar gitu. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya jadi orang besar, tapi akhirnya bukannya menjadi pemimpin, tapi Yusuf menjadi budak. Dibawa mundur. Dan ternyata nggak cukup sampai jadi budak, tapi akhirnya budak itu masih lumayan, saudara. Tapi tetap Tuhan membawa dia tarik mundur sampai dia jadi narapidana. Bisa bayangin. Di titik narapidana itulah dan 2 tahun dilupakan. Begitu genap 2 tahun itulah. Di situ tangan Tuhan yang menarik Yusuf mundur. Tangan Tuhan itu melepaskannya, dan disitulah akhirnya Yusuf melenting jauh dari penjara sampai ke istana. Akan datang waktunya, Tuhan berhenti membawa engkau mundur, dan tangannya melepaskan dirimu, dan engkau mulai melesat jauh. Doa saya, sebelum waktu itu terjadi, jangan pernah tawar hati, jangan kehilangan iman, karena percayalah, Tuhan sedang tahu apa yang sedang dikerjakannya dalam hidup kita. Kita memang nggak tahu, tapi Tuhan tahu persis apa yang sedang dikerjakannya. Itu tokoh yang kedua. Yang pertama tadi Daud, yang kedua adalah Yusuf. Yang ketiga, siapakah tokoh yang kita bisa pelajari bahwa ternyata sebelum Tuhan membawanya maju, Tuhan harus membawanya mundur. Siapakah dia? Sosok sempurna, sosok teladan kita siapakah? Yesus Kristus. Apa yang kita pelajari? Filipi pasal 2 ayat 8-11. Bukankah kita ingin seperti Yesus? Berarti kalau kita ingin seperti Yesus, kita harus mengalami pengalaman-pengalaman seperti Yesus. Apakah itu? Filipi pasal 2 ayat 8-11, firman Tuhan berkata, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara bisa bayangkan saat Yesus menjadi manusia, dia harus menjalani jalan ini. Sebelum maju harus mundur. Bayangkan, nggak cukup dari Tuhan jadi manusia. Itu aja udah downgrade. Tapi dia harus disalib, dia harus dipermalukan, dia harus ditelanjangi, dia harus dihujat, dia harus dipermalukan dengan amat hebat saat itu. Tapi ingat, titik batas manusia Yesus ditarik, itu ada di kayu salib. Dan ketika tangan Bapa melepasnya, akhirnya Yesus melenting jauh sangat tinggi. Hari ini, kita sangat ingin melenting jauh, tapi kita nggak rela ketika Tuhan bawa kita mundur. Timbul pertanyaan, mengapa sih kita ini harus ditarik mundur? Kenapa nggak langsung aja dilempar ke depan? Kenapa harus ditarik mundur? Tentu kalau saudara renungkan, pasti Roh Kudus akan mengajar kita berdasarkan angle kita masing-masing. Tapi dari pewahyuan yang saya tangkap, pertanyaan saya ketika saya bertanya pertanyaan ini, mengapa sih Tuhan? Engkau harus membawa kami mundur dulu sebelum Engkau melepaskan kami jauh maju ke depan. Minimal ada 2. Yang pertama, apakah itu? Mengapa harus ditarik mundur? Mengapa sebelum Tuhan melepaskan kita jauh ke depan, Dia harus membawa kita mundur ke belakang? Yang pertama, menurut saya itu adalah ujian dari ketulusan hati. Tadi Kak Oci sudah sempat singgung ini. Tapi dalam bahasa saya adalah ini. Tanpa sadar,
kita ini sedang mencoba memperalat Tuhan sebagai kendaraan untuk kita dapat mencapai ambisi-ambisi kita. Kita pakai Tuhan untuk apa sih? Untuk membuat impian-impian kita, ambisi-ambisi kita tercapai. Kenapa kita berdoa? Supaya Tuhan berkati kita jadi orang besar. Kenapa kita beriman? Kenapa kita terima Yesus? Supaya kita diangkat sangat tinggi sama Tuhan. Sampai kita bisa nyombongin diri sesombong-sombongnya. Tapi padahal ternyata Tuhan nggak melakukan hal itu. Makanya nggak heran kita kecewa berat sama Tuhan. Dan sebenarnya kenapa Tuhan membawa kita harus ditarik mundur dulu? Salah satunya menurut saya adalah ujian ketulusan hati. Ujian ketulusan hati. Coba perhatikan PowerPoint berikut ini. Saat Tuhan sepertinya sudah tidak lagi menyenangkan atau menguntungkan kita lagi. Apakah kita akan tetap apakah kita akan tetap mengikutinya atau kita mulai akan mengutukinya? Saya ulang ya. Saat Tuhan sepertinya sudah tidak lagi menyenangkan atau menguntungkan kita lagi, apakah kita tetap akan mengikutinya atau kita akan mengutukinya? Itu beda tipis, mengikutinya atau mengutukinya. Karena ini terjadi dalam kehidupan istri Ayub. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi istri Ayub ternyata ketika mengalami pengalaman ini, dia mulai kehilangan alasan dasar untuk tetap menyembah dan bertekun sama Tuhan. Sebabnya dia bilang ini, buat apa kalau diginiin? Ikut Tuhan, percaya Tuhan, tapi hidup diginiin buat apa? Kutuki aja, tinggalin aja Tuhan. Makanya saya katakan, saat Tuhan sepertinya sudah tidak lagi menyenangkan atau menguntungkan kita lagi, apakah kita tetap akan mengikutinya? Atau jangan-jangan kita akan mulai mengutukinya? Pernah menyadari bahwa ada saatnya Tuhan sudah tidak lagi menyenangkan? Maksudnya apa? Kita udah doa banyak, tapi sepertinya nggak pernah dijawab. Kita udah ngeluangin waktu, sepertinya kayaknya, tapi tetap dicuekin Tuhan sepertinya. Kita udah coba melakukan kebenaran, bukannya kita mengalami diangkat Tuhan, tapi sepertinya kok kayak dibiarin. Makanya saya katakan, pasti setiap orang percaya akan mengalami titik ini. Karena sebenarnya di titik itulah Tuhan sedang menarik kita mundur. Tapi ingat, bukan untuk membuang kita ke belakang, tapi untuk membuang kita ke depan pada akhirnya. Saat Tuhan sepertinya sudah tidak lagi menyenangkan atau menguntungkan kita lagi, apakah kita tetap akan mengikuti ini? Hari-hari ini, ketika pandemi ini menggoncang kita, pertanyaannya, apakah kita masih sungguh-sungguh menyukai doa? Atau jangan-jangan doa kita udah mulai hambar? Kita udah lagi nggak seantusias dulu. Tapi waktu Tuhan nyenengin kita antusias banget sama Tuhan. Waktu Tuhan manjain kita, wah kita semangat banget ikut Tuhan. Kita semangat banget melayani Tuhan. Tapi waktu sepertinya Tuhan udah lagi nggak menyenangkan dan nggak menguntungkan kita, maka kita udah kehilangan pijakan untuk tetap berjalan dan mengikuti Dia. Hari ini kenapa Tuhan harus membawa kita mundur sebelum Dia bisa melepaskan kita jauh ke depan? Adalah ujian ketulusan hati. Apakah benar-benar kita ikut Tuhan itu bukan karena butuh, tapi karena memang kita mencintai Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu telah mencintai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Yang pertama tadi ternyata mengapa harus ditarik mundur? Yang pertama adalah ujian ketulusan hati. Yang kedua yang saya temukan adalah kenapa harus ditarik mundur dulu sebelum dilepas maju? Karena rencana Tuhan itu terlalu besar dan terlalu mulia. Dan itu pasti akan memicu kesombongan kita. Kalau Tuhan langsung lempar kita ke depan, waduh, kita mau jadi apa? Kepala kita jadi tambah besar. Kita ngerasa hebat. Kita ngerasa paling. Tapi waktu Tuhan membawa kita mundur, pengalaman penginsyafan terjadi dalam hidup kita. Kita berupaya untuk bangkit, tapi bukannya bangkit, tapi malah tambah jatuh dan tambah terpuruk. Hari ini saya mau katakan pada saudara, rencana Tuhan itu terlalu besar, terlalu mulia, dan pasti akan memicu kesombongan kita. Tahukah saudara bahwa kalau Tuhan mau bocorin apa sebenarnya yang Dia siapkan di depan kita, pasti kita nggak akan percaya. Kenapa saya katakan? Kalau Tuhan bocorin apa sebenarnya yang telah Dia siapkan dan Dia telah rencanakan dalam kehidupan kita di kemudian hari, pasti kita nggak percaya. Karena apa? Terlalu besar, terlalu mulia. Tapi Tuhan tahu, kalau kesombongan kita nggak dikikis, kesombongan kita nggak diberesin, maka semua yang mulia dan besar itu justru akan menghancurkan kita. Hari ini bukankah ketika Tuhan membawa kita
mundur. Usaha kita mundur, bisnis kita mundur, pelayanan kita mundur. Disitulah sebenarnya Tuhan sedang menggoncangkan dan membiarkan semua yang tergoncang itu dilepaskan dari hidup kita, sehingga yang tertinggal hanyalah yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan. Saat saya merenungkan poin kedua ini, yaitu rencana Tuhan terlalu besar dan terlalu mulia, karena itu pasti akan memicu kesombongan kita. Maka saya mencatat di sini bahwa kesombongan sebenarnya membutakan mata kita untuk melihat dan menyadari peran dan andil Tuhan dalam semua kemampuan kita. Saya ulang, kesombongan sebenarnya membutakan mata kita untuk melihat dan menyadari peran Tuhan, andil Tuhan dalam kesuksesan kita, dalam kemampuan kita. Ya, kita punya kemampuan yang lebih baik dari yang lain, tapi itu semua karena kasih karunia sebenarnya. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Hari ini kalau Tuhan sedang membawamu mundur, itu hanya menyadarkanmu bahwa itulah keadaanmu tanpa Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melepaskanmu, maka engkau jadi sadar, itulah kondisimu bersama dengan Tuhan. Saya ulang, mengapa Tuhan harus membawa mundur? Untuk menyadarkan kita, itulah kondisi kita, keadaan kita tanpa Tuhan. Tapi saat Dia melepaskan kita dan membawa kita maju, disitulah Tuhan sedang menyadarkan kita, itulah keadaan kita jika kita bersama dengan Tuhan. Hari ini mungkin pengajaran saya nggak seperti biasanya. Kalau yang biasa-biasanya, mungkin katanya teguran-teguran. Kak Waci selalu bilang setajam silet. Tapi hari ini saya datang bukan dengan bawa silet, tapi saya datang dengan penghiburan, dengan obat merah. Untuk minimal mengobati luka saudara. Kekecewaan kita, godaan kita untuk berontak sama Tuhan. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian akhir. Apakah itu? Di dalam Ulangan pasal 8 ayat 17-18, firman Tuhan berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Yang dalam bahasa saya, yang membuat aku sesukses ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan ngingetin kita bahwa kalau nanti Dia lepaskan kita enggak lupa seperti kacang lupa sama kulitnya. Kita sadar betul. Makanya nanti ketika orang puji kita, justru kita akan semakin puji Tuhan. Karena kita sadar, ini bukan kita, tapi karena Tuhan. Nah, saya akan masuk ke bagian akhir. Bagian akhir penutupnya adalah ini. Jangan panik, jangan bersungut-sungut, atau bahkan mempertanyakan Tuhan. Tetaplah putuskan untuk tetap mempercayai Tuhan. Karena Dia sedang mempersiapkan kita untuk melesat jauh. Saya ulang, kalau hari-hari ini saudara berkata, kok makin mundur ya, kok makin mundur. Jangan panik, jangan bersungut-sungut. Atau bahkan mempertanyakan Tuhan, mana Tuhan? Mana baiknya Tuhan? Mana kesetiaan Tuhan? Sepertinya kok Tuhan nggak jaga saya. Sepertinya Dia kok kebobolan. Sepertinya kok sepertinya sudah tidak dilindungi. Saya mau bilang bukan karena Tuhan itu nggak pernah kebobolan menjaga kita. Dia terus menjaga kita. Tapi ingat, Dia sedang mempersiapkan kita. Nah, tetapi sebuah catatan saya adalah ini. Jika kita sedang mengalami kemunduran, pastikan itu tidak terjadi karena kita melanggar prinsip-prinsip kebenaran. Ini catatan kaki saya. Jadi, nggak semua yang mundur itu karena Tuhan lagi bawa mundur. Tapi karena memang itu konsekuensi daripada pelanggaran kita terhadap prinsip-prinsip kebenaran. Kalau saudara korupsi, kalau saudara nipu orang, terus mengalami kemunduran, menurut saya itu bukan lagi dibawa mundur, tapi itu adalah itu solusinya pertobatan. Saya ulang ya. Jika kita sedang mengalami kemunduran dalam kehidupan, pastiin dulu. Itu tidak terjadi karena kita telah melanggar prinsip-prinsip kebenaran di masa lalu. Tapi kan saudara berkata gini, iya saya sudah lakukan kebenaran, saya sudah semua udah saya taati, tapi mana? Nah kalau itu terjadi, saya mau katakan, pelajaran ini buat saudara. Tapi kalau saudara ternyata mengalami kemunduran oleh karena konsekuensi dari pelanggaran saudara terhadap prinsip-prinsip kebenaran, itu adalah bentuk didikan Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita harus mulai belajar untuk menjalani kehidupan dan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran. Nah sekarang, nasihat saya adalah ini. Sikap kita, perhatikan ini poin penting sekali. Saat Tuhan menarik mundur, akan menjadi penentu
apakah kita jatuh atau jauh? Saudara, nangkap tujuan saya melepaskan statement ini? Sikap kita, saya ulang ya, sikap kita, saudara dan saya, sikap itu bicara pilihan, keputusan kita. Sikap kita saat Tuhan menarik kita mundur akan menjadi penentu apakah kita akan jatuh atau kita akan jauh. Nah, tentu kita belajar dari bangsa Israel. Waktu Tuhan bawa mereka menarik mundur, yaitu dengan membawa mereka ke padang gurun, mereka berontak, mereka bersungut-sungut. Di situ lahirnya bukannya malah jauh, malah jatuh. Mereka mati di padang gurun. Hari ini, kalau saudara selama ini bersungut-sungut, kita perlu minta ampun sama Tuhan. Kita perlu minta maaf sama Roh Kudus. Bahwa ternyata selama ini kita berontak. Dan doa saya, lewat pelajaran ini kita diselamatkan. Untuk kita tidak jatuh. Karena Tuhan siap membawa kita jauh. Nah, saya tutup dengan ini. Nanti sebentar saya akan kembali serahkan ke Kak Oci. Saya tutup dengan ini. Pandemi COVID-19, menurut saya adalah saat Tuhan menarik gerejanya mundur. Saya nggak tahu saudara nangkep statement saya ini. Pandemi COVID-19 adalah saat Tuhan menarik gerejanya mundur. Kita udah nggak lagi bisa kebaktian model dulu. Masih ingat model dulu? Kalau pas lagi puji-pujian, ramainya minta ampun. Kau saudaraku, kau sadariku, bergandengan tangan. Sekarang kita udah nggak bisa gituan lagi. Paling cuma kisbay-kisbayan menurut saya. Kita udah nggak bisa lagi mengandalkan panggung. Tapi ternyata menurut saya, kita mesti peka. Kenapa pandemi COVID-19 ini diizinin? Supaya gereja sadar. Tuhan sedang membawa kita mundur untuk kita mulai mengkoreksi pemahaman kita di dalam menjalani kekristenan. Kekristenan itu bukan bicara ritual hari Minggu, tapi berbicara tentang perjalanan kita bersama dengan Tuhan tiap hari. Terima kasih untuk ibadah megah, model dulu, di mana heboh, di mana luar biasa, lighting, benar-benar sangat gegap gempita. Tapi Tuhan ternyata lewat pandemi ini, Tuhan sedang menarik kita mundur. Sehingga apa? Sehingga kita akhirnya mulai meninggalkan yang aksesoris dan mulai menghidupi yang esensi. Hari-hari ini mungkin kita udah nggak bisa lagi beribadah model dulu. Dan kalau dilihat dari prediksi ke depan, kita nggak bisa berharap banyak ke depan ternyata. Tapi saya yakin, gereja sedang ditarik mundur. Supaya kita mulai menghidupi yang benar-benar esensi. Apa yang kita perlu hidupi? Bukan kebaktian, tapi pemuridan. Kita mulai memuridkan orang-orang. Bukan lagi menurut saya, bukan lagi kita menyuguhkan tontonan di hari Minggu yang sangat menghibur jemaat. Tapi mulai menyadarkan jemaat untuk mereka punya tanggung jawab. Tuhan punya panggilan kita untuk kita mulai memuridkan bangsa-bangsa. Doa saya, UCC, kalau toh kita sedang dibawa mundur sama Tuhan, percayalah, karena Tuhan sedang membawa kita di kemudian hari untuk melesat jauh. Ingat, sikap kita saat Tuhan menarik mundur akan menjadi penentu apakah kita jatuh atau jauh. Tuhan memberkati UCC dan miliki kerelaan hati untuk terus menjalani hari-hari dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan ke Kak Oci. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Sama-sama naikkan pujian ini. Come on church, come on wherever you are. Oh, kebaikanmu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjinya. Oh, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjinya. Oh, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjinya. Wow, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjinya. Ku percaya kau Tuhan yang menaikkan pujian ini. Percaya bahwa rencananya tidak pernah gagal dalam hidupmu. Percaya bahwa rencananya selalu baik dalam hidupmu. Sekalipun engkau harus ditarik mundur, sekalipun engkau harus ada di bawah, tapi dengar baik-baik, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Come on church, come on. Ku percaya kau Tuhan. Come on. Semua yang ada di studio juga nyanyikan pujian ini. Come on, together with me. Come on, Lord. Oh, lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjinya. Sekali lagi terakhir, come on. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjinya. Menepati janjinya, oh, menepati janjinya.
Lord, now we want to pray for our city, for our nation. Ika akan bersama-sama dengan kita untuk memimpin doa bagi kota dan bangsa. Oke, saudara-saudara semua, kita bersyukur buat khotbah siang hari ini. Saat ini kita nggak mau, mungkin ini juga buat bangsa kita ya, seolah-olah kok kayaknya nggak beres-beres sih COVID-nya. Kok kayaknya tiap hari tuh kita baca berita kayaknya 11.000 tiap hari. Tapi kita percaya bahwa suatu saat waktu Tuhan kita pasti akan keluar dari masalah ini, kita akan keluar dari COVID-19. Kita percaya itu, so hari ini kita mau berdoa sama-sama, mari satukan hati kita untuk kita bareng-bareng berdoa. Yes. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan menempatkan kami di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan menempatkan kami di Bandung. Dimanapun kami berada, kami tercipta sebagai orang Indonesia, kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa, karena kami percaya firman-Mu berkata bahwa kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa itu adalah kesejahteraan kami juga. Hari ini Tuhan kami berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan sembuhkan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan sukacita, kami lepaskan damai sejahtera buat kota kami. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia, buat kota kami. Kami berdoa Tuhan buat semua pemimpin yang ada di bangsa kami, di kota kami. Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat Tuhan. Engkau menjaga kota, menjaga bangsa kami. Kami berdoa Tuhan biar pemulihan terjadi buat kota kami, buat bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat semua pemimpin-pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah, semua aparat kepolisian, keamanan. Tuhan kami berdoa biar Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberikan mereka hikmat, sehingga mereka Tuhan setiap keputusan yang mereka ambil, setiap apapun yang mereka kerjakan, itu tidak di luar dari rencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat perekonomian bangsa kami, buat perekonomian kota kami. Kami percaya Tuhan kalau kami ingin bangsa kami dipulihkan, Tuhan pun lebih ingin bangsa kami dipulihkan. Kami berdoa Tuhan buat semua kesehatan, tenaga kesehatan, dokter-dokter, semua Tuhan yang bertugas dalam menangani COVID-19. Kami berdoa Tuhan biar mereka semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan. Mereka bisa menangani dengan baik, mereka bisa menolong Tuhan, para pasien-pasien bisa disembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya semakin hari kota kami, bangsa kami semakin dipulihkan. Kami percaya Tuhan semakin hari-hari ke depan yang akan kami lihat bahwa bangsa kami, kota kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Saya percaya masa sulit, masa sukar menyiapkan kami, mempersiapkan kami menjadi sosok pribadi yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur Tuhan buat masa di mana Tuhan izinkan untuk kami ada di dalamnya. Terima kasih buat firman-Mu menjadi sebuah penguat, sebuah reminder, sebuah kebaikan Tuhan yang kami terima siang hari ini. Kami terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak. Setiap yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Wow, thank you banget Koan. Tadi saya lihat di kolom chat begitu banyak orang yang diberkati lewat apa yang telah dibagikan oleh Koan. Ya, kita perlu bersyukur untuk masa-masa sulit karena semuanya telah didesain untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tuhan yang kita sembah hidup, Dia sayang sama kita, Dia mau menyiapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang besar. Dan saya percaya setelah pandemi ini selesai, saya tidak tahu apa yang menunggu saudara. Tapi saya percaya kelak ketika kita melihat ke belakang, kelak kita bersyukur siang hari ini kita mendengar firman ini. Dan kita bersyukur kita dalam situasi yang ini. Amin. Oke, so ada beberapa pengumuman yang saya rindu untuk saya bagikan kepada tengah-tengah saudara. Oke, sebelumnya saya mau welcome beberapa di antara saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami, atau baru 2 atau 3 kali. Tadi ketika saya lagi ada ngobrol sedikit dengan keyboardis dan dia bilang, kita sekarang online church ya? Ya betul, kita sedang ada dalam season di mana segala sesuatunya perlu online saudara. Oke? Tapi we never know what tomorrow bring is. Kita tidak tahu Tuhan ke depan seperti apa, betul? Tapi saya percaya yang kita bisa lakukan adalah kita beradaptasi,
dengan situasi yang dimana Tuhan perlu izinkan kita ada. So, saya mau menyambut setiap kita yang baru bergabung bersama-sama kita di ibadah online kita. Selamat datang. Harapan saya saudara terberkati, saudara mendapatkan sesuatu yang membuat saudara semakin serupa dengan Kristus. Amin. Oke. Dan saya juga rindu mengajak setiap kita, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bertumbuh lebih lagi, Bapak Ibu Saudara bisa bergabung di dalam klub. Ini sebuah komunitas kecil di kita yang kita kasih nama klub, yaitu apa? Cintai, lengkapi, utus, dan berdampak. Saya pribadi telah menyaksikan berbagai perubahan kehidupan seseorang yang setia ada dalam komunitas kecil dan selalu progres kehidupannya naik, saudara. Saya percaya tadi setelah di awal juga Ruben dan Cucu telah sharing bagaimana peran klub dalam ketika mereka mengalami masa-masa nggak gampang. Saya percaya komunitas kecil adalah sesuatu yang penting untuk kita ada di dalamnya. So, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ada di dalam klub, Bapak Ibu Saudara bisa hubungi UCC Call Center dengan bilang bahwa saya rindu untuk saya ada di dalam klub. Ya, karena memang kita masih dalam situasi pandemi seperti ini, klub juga kita lakukan dalam online. Nah, UCC Call Center-nya saudara bisa lihat di layar saudara di 0877 7000 berapa ini? 1353 ya. 1353. Saudara bisa WA ke nomor situ. Bagi juga Bapak Ibu Saudara yang mempunyai beban doa dan rindu untuk dukungan doa, Bapak Ibu Saudara bisa juga menghubungi di nomor UCC Call Center. Kemarin telah ada yang WA kepada UCC Call Center dan rindu untuk kami doakan mengenai purpose dan panggilan dalam kehidupan, dan kami pastoral telah mendoakannya. Kami berharap kami mendengar ada suatu kabar baik yang dimana saudari itu mengalami, dan berharap kami bisa mendengar kabar yang baik. Amin. Kita percaya ada sebuah kuasa di dalam kita bersama-sama. Amin. Lalu yang selanjutnya, saudara, saya mau ingatkan bahwa di minggu depan, itu akan ada perjamuan kudus. So, bagi Bapak Ibu Saudara, karena kita melakukan perjamuan kudus di masing-masing rumah, so penting sekali untuk kita bisa menyiapkan secara sendiri-sendiri gitu ya. So, Bapak Ibu bisa menyiapkan yang namanya roti untuk perjamuan atau bisa diganti dengan biskuit. Dan saudara juga bisa menyiapkan teh atau minuman berwarna merah. Sebagai apa? Sebagai simbol, sebagai pengganti, sebagai pengingat, untuk kita memaknai arti kematian Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. So, minggu depan kita akan sama-sama melakukan yang namanya perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami dan rindu untuk melihat, mereview kembali sermon-sermon yang telah dilepaskan dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara bisa terkoneksi kepada Instagram kami di @uccbandung. Ada di layar Bapak Ibu Saudara di @uccbandung, atau Bapak Ibu Saudara bisa mengkontak, bisa masuk terakses kepada YouTube kami. Di situ sudah ada kurang lebih ada 50-60 video sudah tertata rapi di situ, dan saudara bisa mengaksesnya dan berharap itu bisa memberkati saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara, giving Bapak Ibu Saudara kepada rekening yang ada, atau dengan kemudahan teknologi Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR IS yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Yang ini ya. Jadi di layar Bapak Ibu Saudara telah ada QR IS dan Bapak Ibu bisa men-scan, dan ini akan sangat mempermudah proses giving Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, sebelum nanti kita akan sama-sama membacakan visi daripada United, saudara, kita masih ada dalam situasi pandemi. Ya, kita bisa begitu banyak baca berita dan sebagainya, kita bisa begitu banyak membicarakan tentang hal ini, tentang situasi pandemi. Namun, saya strongly encourage sebagai bagian daripada tanggung jawab kita, karena kita mengasihi bangsa ini, kita mengasihi keluarga kita, pastikan saudara-saudara memakai protokol kesehatan yang baik. Di layar Bapak Ibu ini sebagai pengingat. Di layar Bapak Ibu telah ada untuk tetap memakai masker, mencuci tangan. Kepercaya tubuh Kristus adalah tubuh yang taat kepada pemerintah. Kurangi berkerumun, kalaupun harus berkerumun, ada kerumunan, pastikan protokol Anda terjaga dengan baik. Itu saja, boleh saya setiap undang kita menaruh tangan kanan kita di dada, dan kita akan sama-sama membaca visi United. 1, 2, 3. Visi United, menjadi keluarga ilahi yang memuridkan bangsa dan membapai generasi serta menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Boleh saya undang Kak Oci?
Setelah engkau mendengar firman, jadilah terang, jadilah garam dunia dimanapun kau berada. Percayalah, kalau Tuhan tarik saudara mundur, karena sebuah tujuan untuk engkau dilepaskan dan mampu melesat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kemunduran saudara. Kalau Tuhan yang mampu membawamu mundur, maka Dia juga Tuhan yang mampu membuat percepatan di dalam kehidupan saudara. So dimanapun kau berada, jadilah keluarga. Bukan keluarga yang biasa, tapi keluarga yang ilahi. Yang memuridkan bangsa, membapai generasi untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadilah berkat, jadilah terang dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan dimuliakan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oke, God bless you. Selamat hari Minggu. Happy Sunday semuanya.